Halo semua, saya Inka Komalasari. Di sini saya akan membahas mengenai mendengarkan secara empati. Mendengarkan secara empati adalah berarti menerima, memaafkan, dan memahami terhadap seluruh pesan yang dikomunikasikan dengan seseorang. Empati didefinisikan sebagai kemampuan atau kecakapan untuk mengidentifikasi atau memahami dengan cara seolah mengalami sendiri seperti perasaan, pikiran, atau sikap orang lain dengan maksud untuk mengerti baik secara emosional maupun intelektual, bukan dengan maksud untuk menjawab, mengendalikan, atau memanipulasi orang lain, tetapi untuk memahami dengan perasaan, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang berbicara. Nah, adapun menurut Goleman pada tahun 1997, kemampuan berempati adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain. Empati merupakan akar kepedulian dan kasih sayang dalam setiap hubungan emosional seseorang dalam upayanya untuk menyesuaikan emosionalnya dengan emosional orang lain. Mendengarkan dengan empati atau empathic listening adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga seseorang dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah seseorang tersebut mempunyai perspektif yang sama dengannya atau tidak. Berusaha benar-benar mengerti orang lain adalah dasar apa yang disebut dengan mendengar secara empati. Ketika orang lain sedang berbicara, terkadang kita meletakkan proses mendengar. Nah, berikut adalah salah satu dari tingkatan komunikasi yang tidak empatik, yakni yang pertama, kita mungkin mengabaikan dengan tidak benar-benar mendengarkan. Yang kedua, kita mungkin berpura-pura, kita sebenarnya tidak mendengarkan yang diucapkan oleh orang lain. Ketiga, kita mungkin selektif, kita mendengarkan hanya bagian-bagian tertentu dari percakapan. Yang keempat, kita mungkin atentif, yakni kita hanya menaruh perhatian dan memfokuskan energi pada kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, menurut Covey pada tahun 1997, dalam hal berkomunikasi, mungkin masih sedikit dari kita yang mempraktikkan bentuk tertinggi dari mendengarkan, yaitu empati. Kita benar-benar mendengarkan untuk mengerti dan memahami orang lain. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk menjadi pendengar yang empatis. Yang pertama yaitu dengan memberikan perhatian penuh, yaitu dengan mengalihkan perhatian sepenuhnya dari gangguan eksternal dan fokuskan pikiran kita kepada pembicara. Jangan terburu-buru merumuskan respon atau menyela pembicaraan terhadap pembicara. Yang kedua, bersikap terbuka dan non-penilaian, yaitu dengan menghindari adanya menghakimi atau mengkritik tanpa alasan yang jelas. Cobalah memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda-beda. Ketiga, gunakan bahasa tubuh yang mencerminkan empati, yaitu dengan pertahankan kontak mata yang wajar dan hindari sikap tubuh yang defensif seperti bersilang tangan. Tunjukkan sikap yang terbuka dan ramah dengan tersenyum, menganggukkan kepala, dan mengikuti gerakan tubuh pembicara. Hal ini akan memberikan sinyal kepada mereka bahwa kita benar-benar mendengarkan dan peduli terhadap apa yang sedang dibicarakan. Keempat, praktikkan pendengaran aktif, yaitu dengan memberikan respon yang menunjukkan bahwa kita memperhatikan dan memahami apa yang dibicarakan. Berikan umpan balik yang menggambarkan pemahaman kita, seperti mengulangkan inti pembicaraan dengan kata-kata sendiri atau mengajukan pertanyaan yang mengklarifikasi suatu pembicaraan. Yang kelima, menunjukkan empati melalui penegasan, yaitu dengan mengakui dan memvalidasi perasaan mereka. Misalnya, katakan sesuatu seperti, saya bisa memahami betapa sulitnya situasi itu bagi kamu, atau saya menghargai perasaan yang kamu rasakan selama ini. Dengan menegaskan perasaan mereka, artinya kita mengungkapkan kepedulian dan menguatkan ikatan emosional terhadap pembicara. Yang terakhir, jangan menawarkan solusi secara langsung, yaitu ketika seseorang mengungkapkan masalah atau tantangan yang sedang mereka hadapi, kita harus menahan diri kita untuk tidak langsung menawarkan solusi terhadap pembicara. Terkadang, seseorang hanya ingin didengar dan dipahami, bukan mendapatkan saran. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video yang menggambarkan mendengarkan secara empati. Itu beneran 100.000 kosan sebulan? Bener, Pak. 100.000 itu. 100.000? Iya. Nah, pada video tersebut terdapat dua orang yang saling berkomunikasi dengan adanya pemberian perhatian penuh terhadap pembicara, adanya ekspresi atau bahasa tubuh yang diberikan si pendengar, pembicara memiliki sikap terbuka, adanya mendengarkan secara aktif, dan adanya penegasan pembicaraan. Baiklah, selesai sudah pembahasan mengenai mendengarkan secara empati. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.